Halo, selamat sore, smart people semua. Kita akan segera memulai sebentar lagi di jam 3 sore pas untuk kita ngobrol bareng di dalam Tugu Talk di sore hari ini. Selamat datang buat teman-teman dan smart people semua. Saya Anantia, digital consultant dari Tugu Insurance. Tema hari ini sesuai dengan judulnya, yaitu kunci bertahan di masa darurat. Jadi sejak ada PPKM kemarin gitu ya, kita akan coba untuk membahas, mungkin teman-teman di luar sana juga perlu sekali gitu ya untuk kita saling berdiskusi, saling mendengarkan, dan kita hari ini akan mendengarkan dengan spirit semangat baru untuk kita berani lebih baik. Kita akan bertemu dengan salah seorang pemilik usaha rintisan yang kebetulan justru memulai bisnisnya di era pandemi COVID baru-baru ini. Jadi memulai bisnisnya baru saja. Halo, Hai, hai, apa kabar Mas Ruben? Sehat-sehat? alhamdulillah. Thank you banget ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol di Tugu Talk di sore hari ini. Mungkin kita langsung aja nih, Sure. ngobrol bareng karena mungkin smart people-nya juga udah penasaran gitu ya. Tadi saya sempat ngobrol bahwa Mas Ruben ini justru memulai usaha rintisan di masa pandemi nih. Aku juga baru tahu bahwa ternyata Dapur Ruben itu hadir di masa pandemi gitu. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sebelum kita nanti mau dengerin juga kunci-kunci bertahannya nih, kenapa sih justru apa yang mendorong nih buat Mas Ruben justru mulai gitu? Ya, oke. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih teman-teman Tugu Insurance dan teman-teman yang nonton live IG-nya hari ini. Sebenarnya tuh aku tuh nggak pernah kepikiran tau gak sih untuk ngerintis usaha ini. Jadi itu yang sebenarnya lebih entrepreneur itu istriku, keke kekekannya. Oh Ya, gitu. jadi hobi Oke, aku tuh oke. emang kebetulan tuh emang masak gitu ya. Itu hobi yang udah bertahun-tahun sejak kecil, dan kebetulan tahun lalu nih sebelum pandemi gitu ya, kita sempat bercanda, kayaknya lucu ya kalau misalnya suatu saat nanti hobi masak kamu itu kita seriusin dan rubah jadi bisnis gitu. Waktu pas awal-awal pandemi, aku sempat kepikiran, ini kayaknya I need to do something to support the medical workers ya at that time ya. Dan salah satu hal yang saya berkomitmen untuk lakukan setiap minggu, setiap weekend itu adalah masak untuk para nakes. Nah, setelah Lebaran, gak lama setelah Lebaran, kita tiba-tiba tuh banyak dapat DM gitu. Tolong dong mulai jualan menunya bla 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 gitu kan. Nah, mulai dari situ kita seriusin untuk perlahan-lahan ngambil orderan PO dan yang lain-lain. Nah, ini mungkin gimana ya? Mungkin sedikit berkah pandemi ya, karena tuh kita juga nggak pernah kepikiran untuk menseriuskan bisnis ini. Tapi yang sangat menarik dari perjalanan kita itu karena kebetulan ini di tengah pandemi juga, banyak tim kita yang sekarang teman-teman di dapur yang kerja sama-sama kita itu, mereka itu sempat dirumahkan atau kena PHK karena Oke. pandemi dari restoran masing-masing. Jadi kebetulan waktu kita nyari helper dan yang lain-lain, itu kebetulan kita banyak yang apply untuk posisi itu. Oh, kita siap untuk ngebantu. Jadi kebetulan kita juga ngelihat ada opportunity. Oh, nih kayak kita juga bukan hanya menghadirkan masakan kita, tapi kebetulan kita juga banyak bisa membantu orang juga yang kena dampak oleh pandemi secara nggak langsung. Dan dari sejak itulah kita mulai serius untuk menjalankan bisnis kita yang alhamdulillah sampai sekarang sih masih berjalan. Oke, ini seru banget nih kayaknya. Jadi justru pada saat pandeminya terjadi, dari yang tadinya terpendam gitu ya, mungkin masak di rumah aja, terus ada panggilan Ya, sosial gitu untuk kemudian masakin untuk nakes. Waktu itu berarti masak sendiri ya untuk sebanyak itu nakesnya. Terus ya kemudian malah melihat masak peluang sendiri. bisnis dan ya melihat peluang bisnis dan malah jadinya kemudian memang jadiin bisnis gitu ya. Nah, Ya. kan berarti dari tahun 2020 ya awalnya mulai itu kan berarti baru 1 tahun ya. Nah, dengan Hmm. bisnis yang benar-benar masih baru, terus kan kalau memulai di awal berarti udah sempat kena PPKM yang awal, terus sekarang kena PPKM lagi Hmm. gitu. Justru apa Hmm. sih yang kan sekarang tuh kalau kita bicara soal PPKM kan banyak yang mengeluh bahwa oh jadinya nggak bisa, malah nggak bisa gitu ya.
Tapi kayaknya nih Ruben justru kebalikannya nih. Jadi aku penasaran banget. Jadinya apa sih yang akhirnya jadinya Hmm. eh, bisa keluar gitu dari justru PPKM-nya malah jadi bawa berkah gitu. Itu gimana tuh? Ya, sebenarnya mungkin aku mulai dari bisnis modelnya kita ya, karena kita itu sebenarnya Hmm. kita bergerak di F&B, tapi kita tidak mempunyai fasilitas untuk dine in. Jadi semuanya dari awal tuh emang kita desain sebagai delivery dan take away. Jadi itu udah plus side-nya dari satu angle terlebih dahulu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita Hmm. melihat apa yang kita lakukan seputar PPKM, ya tentunya Hmm. seputar prokes. Ya, kita nih memang sangat Hmm. menerapkan prokes untuk setiap employee kita. Jadi kalau misalnya Hmm. hal seperti setiap 2 minggu, setiap anak-anak itu harus kita swab, mau itu anak admin, mau itu anak kitchen juga gitu ya. Dari Hmm. jam operasional kita juga sesuaikan juga ya. Ya kita tentu Hmm. harus bekerja dan beroperasional sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh pemerintah juga. Jadi kita menyesuaikan jam kerja kita juga ya. Tapi mungkin yang sedikit challenging adalah dari delivery-nya. Jadi delivery untuk Hmm. ambil stok-stok gitu ya. Karena kan kalau delivery kita mengirim untuk customer-customer kita, ya alhamdulillah karena kita masih ada ojol-ojol yang sekarang sangat Hmm. aktif beroperasional, tapi yang kadang-kadang yang kita harus pinter-pinter manage itu untuk mengumpulkan Hmm. dari supplier-supplier kita yang ya saat ini mereka juga kesulitan untuk movement-nya ya, karena kan ada sebagian dari mereka itu yang kita kadang-kadang ngirimnya itu dari luar kota juga. Nah itu kembali lagi itu pinter-pinter manajemen Hmm. untuk mengatur waktu, memprioritaskan mana yang dibutuhkan untuk pengiriman supply-nya kita ya setiap minggunya sih. Oke, menarik nih. Tadi sepertinya ada dua hal utama gitu ya. Yang pertama memang digital minded itu dari awal gitu ya berarti ya. Jadi kayak Ya, ketika bikin bisnis, merencanakannya berarti online jadi salah satu kunci utamanya gitu ya. Kemudian memang menerapkan prokes yang ketat gitu. Nah, bicara soal online, ini boleh nggak sih dikasih tipsnya? Tadi kan bicara soal apa namanya, ada ojolnya, kemudian ada managingnya gitu. Jadi kalau misalnya mau ngasih satu tips gitu seputar online gitu, adaptasi online apa yang memang perlu diadaptasi oleh oleh smart people sekarang? Kalau mereka mau sudah punya bisnis rintisan atau mungkin baru mau mulai kayak Mas Ruben. Mas Ruben kan mulainya 2020 nih. Mungkin ada yang ya. mau mulai sekarang gitu? Ya, ini mungkin trik yang cukup menarik ya. Kebetulan mungkin saya kasih Mm contoh. -mm. Usaha saya kan namanya Dapur Ruben gitu ya. Kita itu Mm fast food ya. Kita bukan yang pasti sih kita bukan satu-satunya fast food ya. Kita -mm. menyediakan ayam, buttermilk fried chicken. Yang pasti sekarang kita bukan satu-satunya buttermilk fried chicken lagi. Kita misalnya ada menu yang lain seperti burger. Kita bukan satu-satunya menyediakan burger ya. Nah, yang mungkin tips Mm yang saya bisa berikan adalah kita sebagai pengusaha yang lahir di dunia digital, yang butuh kita cari itu adalah perbedaannya gue sama yang lain tuh apa sih? Dan ini sangat penting ya, karena -mm. apa yang kita bisa tonjolkan yang bisa membedakan kita dari from the rest of the gang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang butuh dilakukan adalah kita ini kan sekarang hidup di era digital. Kayak misalnya contohnya Dapur Ruben, Mm orang-orang itu bisa tahu Dapur Ruben karena adanya Instagram, karena adanya Facebook gitu -mm. ya. Nah, kita harus menggunakan fitur-fitur yang ada di sosial media ya. Kita harus bisa Mm engage sama customer kita harus sering membuat konten yang menarik. Nah, konten yang menarik ini juga sangat menarik karena konten yang menarik itu nggak perlu konten yang harus sangat dipoles. Kadang-kadang kita bisa -mm. melakukan seperti kayak gini lah, IG live, kita ngomong apa adanya, kita bisa nunjukin proses di dapur itu seperti apa. Karena sekarang Ya, ya. ini yang sangat menarik ya, yang saya pelajarin juga ya. Sebenarnya dari era digital ini orang itu sebenarnya lebih tertarik, mungkin sama ya, tertariknya bukan hanya dengan produknya saja, tapi dengan cerita di Mm. balik produk tersebut. Ya, Ceritanya. jadi Ya, kita tuh benar. harus benar-benar bisa Mm cerita. Ini asal muasalnya Ruben, Dapur Ruben itu di mana sih? Jadi seperti -mm. awal tadi Mm. saya menceritakan kita awal asal muasalnya itu dari memberikan menyiapkan makanan untuk para nakes. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya butuh di-sharing dan butuh diangkat juga untuk menjadi latar belakang kenapa kita melakukan usaha yang kita jalankan sekarang.
Oke, oke. Menarik ya soal cerita dan pembeda gitu ya. Nah, Ya. berikutnya nih kan bicara soal PPKM nih yang banyak terjadi adalah sebenarnya financial issues-nya gitu ya. Jadi teman-teman yang baru mulai bisnis rintisannya atau yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, itu beberapa ada yang mengalami kayak kendala gitu dari sisi finansialnya. Ada yang kemudian mencoba untuk memangkas pengeluaran, salah satunya mungkin juga ada yang layoffing dan lain-lain gitu. Nah, kalau dari Hmm. dapur Ruben sendiri gitu ya, ada nggak sih tantangan dari sisi manajemen finansialnya bisnis sekarang, atau kalau misalnya enggak, ternyata tuh tantangan apa sih yang sekarang ini yang lebih dirasakan gitu? Sebenarnya tantangan kalau finansial itu pasti selalu ada ya, tapi mungkin skalanya itu selalu Hmm. beda-beda ya. Jadi saya kasih contoh Hmm. gini, waktu pas awal-awalnya Dapur Ruben berjalan, banyak orang itu yang sangat tergila-gila dengan masakan kita. Ya sampai sekarang masih masih ada ya, Hmm. tapi mungkin wave-nya itu, gelombangnya itu nggak Hmm. sebesar waktu pas awal-awal kita kita Hmm. dirikan Dapur Ruben gitu ya. Nah, Hmm. itu aja karena demand-nya itu sangat banyak, itu kita Hmm. juga menemukan tantangan finance. Ya, contohnya dengan adanya ratusan orang yang berminat dengan masakan kita punya nggak sih Hmm. cash yang reserve itu yang Dana benar-benar awalnya. kita untuk kita modal awal ya kan, untuk Hmm. melayani ke customer base-nya kita, Hmm. gimana caranya ya kan. Oke. Nah sekarang di ujung kita sekarang sudah 1 tahun berjalan, ini kan ibaratnya kan orang yang tergila-gila sama brandnya kita kan pasti ya udah mulai tapering off. Sekarang nih kita udah sampai tahap Hmm. bisnis gimana kita bisa memastikan bisnisnya kita itu terus menjadi top of mind orang-orang Sustain. ya kan, Oke. bisa Ya. sustain. Nah kalau misalnya udah sustain, masuk tahap sustain, pasti akan ada penurunan sales, tapi kita berharap Hmm. salesnya itu bisa konsisten lah, kalau bisa bisa Hmm. terus naik secara konsisten juga. Nah, itu pun kita juga harus muter otak kita untuk finances-nya kita ya. Terutama sekarang Ya. dengan banyaknya tantangan seperti PPKM ya, restriction of Hmm. movement, kita kadang-kadang kan dari misalnya dulu kita awal kita banyak staff yang kita employ, terus tiba-tiba sekarang outputnya ini nggak sebanyak ini. What do we need to do Hmm. dengan employees-nya gitu ya. Kalau jawaban dari saya sih simple ya. Kalau menurut saya mulai dengan berapapun itu bisa. Tergantung kita itu Hmm. mau menyesuaikan budgetnya dan harapannya kita itu seperti apa. Jadi saya tuh nggak pernah, kalau ada orang nanya, Ben, gue harus mulai dengan budget berapa sih untuk mulai usaha? Hmm. Jawaban saya sih selalu gampang, start with what you have, gitu, ya kan? Hmm. Dan Ya, kerjanya benar. mundur, daripada kalau misal kita mikir ke depan, kayak gue butuh budget Nggak mulai-mulai segini, ya? gak mulai-mulai, beneran deh, ya kan? Iya, benar. Oke, menarik juga nih. Tadi kita udah bicara soal tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya. Nah, bicara soal tantangan itu kan ada tantangan yang sifatnya teknis terhadap bisnis, mau itu operasionalnya dan lain-lain. Ada juga sebenarnya tantangan satu lagi nih yang paling penting nih, mental. Tantangan mental nih, terutama kalau banyak kendala dan lain-lain ya. Nah, ada nggak sih salah satu tipsnya dari Mas Ruben untuk menjaga semangat nih? Bahkan kita menjaga semangat sama gimana caranya punya semangat baru terus tuh untuk menghadapi tantangan, terutama kayak misalnya tiba-tiba PPKM darurat gitu, wah nggak boleh kemana-mana lagi gitu misalnya. Kira-kira apa? Ada nggak untuk That's a semangat? good question. Mungkin gini ya, saya tuh nggak pernah percaya untuk menjadi pengusaha yang sukses itu harus menjalankan semuanya sendiri. Ya, I think Hmm. this is a team effort gitu ya. Kalau saya tuh sangat bersyukur, saya mempunyai partner, istri saya, bisnis partner, di mana porsinya kita porsinya kita di usaha Dapur Ruben itu jelas gitu, division of labor-nya itu jelas, bagian pembagian tugasnya. Saya kreatifnya dalam konteks masak gitu kan, untuk urusan dapur, dia yang urusan jualan marketing gitu ya. Nah, mulai dari situ aja tuh udah cukup gitu ya, karena it's impossible untuk kita punya skill set yang sangat beragam dan kita bisa go deep in semua skill set tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini penting ya untuk mental health-nya kita ya, karena kan kita bisa gila ya untuk merintis usaha sendiri, apalagi nih saya kan merintis usaha ini kan sebenarnya sampingannya saya juga ya, karena kan saya juga kerja di dunia korporasi juga ya.
tolong buka diri dengan masukan dari tim, ya, mau itu dari staff, mau itu dari anak-anak dapur dan yang lain-lain gitu ya. Saya kasih contoh yang menarik ini. Saya itu hobi masak, doyan masak untuk keluarga dan teman-teman, tapi nggak pernah punya pengalaman masak dalam kuantitas ratusan. Banyak. Ya. Banyak, ya kan? Nah, jadi itu kadang-kadang tuh ide-ide di kepalaku itu kayak ratusan gitu, kayak ribet banget. Nah, this is where anak-anak dapurnya kita yang dulu pernah kerja di restoran, pernah kerja di catering, mereka datang untuk kontribusi. Bos, ini caranya gini nih. Kayaknya masakan-masakannya ini bisa kita tweak sedikit, dan caranya prosesnya itu seperti. Jadi untuk terus bisa membuka diri, untuk kita terus bisa menerima masukan dan guidance dari siapapun itu sih, menurut saya sih itu hal yang paling mudah diterapkan lah untuk kita demi sustain bukan hanya bisnisnya tapi sustain mental health-nya kita dalam menjalankan bisnis ini. Karena percaya deh, saya dalam setahun ini kok banyak banget belajar sih dari istri dan dari teman-teman yang kerja sama saya. Oke. Ini terima kasih banget untuk tipsnya. Berarti tadi memang harus cari partner bisnisnya, sama tadi buka diri ya, dengerin gitu ya dari teman-teman sekalian. Nah, ini kita juga akan coba untuk lihat ada pertanyaan-pertanyaan dari Smart People yang sudah masuk, tapi sebelumnya selain tips-tips dari Mas Ruben tadi, juga untuk biasanya ya untuk menambah proteksi gitu ya di masa krisis, terutama seperti PPKM seperti ini, ada layanan asuransi dari Tugu Insurance. Jadi selain asuransi juga ternyata ada perlindungan resiko terhadap gangguan bisnis atau properti atau industrial risk gitu, sehingga jadinya peace of mind-nya tuh udah ada yang ngurusin gitu ya. Jadi kitanya jadinya fokus. Jadi kita fokus untuk ngurusin bisnis kita, apalagi selama kayak gini tiba-tiba ada PPKM, itu kan tekanan yang hebat juga. Jadi resikonya kita minimalisir gitu ya dengan asuransi seperti pelayanan dari Tugu Insurance. Nah ini untuk smart people sekalian, untuk yang tertarik untuk mendapatkan peace of mind tadi, bisa silakan untuk menghubungi call Tia di 1500 458 atau mengunjungi websitenya Tugu Insurance gitu ya, di tugu.com. Nah Mas Ruben, ini kita ada 3 pertanyaan dari smart people yang udah masuk nih. Mudah-mudahan masih ada waktu ya untuk ngejawab nih sambil ngobrol-ngobrol. Ada ya. Jadi pertanyaan pertama itu dari Dinia Rose. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan kreativitas dan inovasi gitu ya, terkait dengan keterbatasan modal, ada keterbatasan ruang gerak gitu untuk pelaku usaha agar ketika COVID ini tuh masih bisa bertahan. Oke. Thank you pertanyaannya gitu ya. Mungkin tips saya tuh ada beberapa sebenarnya, tapi mungkin saya kasih yang 2 atau 3 gitu ya. Yang pertama, untuk usaha itu saya tuh selalu percaya untuk mulai usaha dengan apa yang kita benar-benar pahami dan passionate about. Ya, kalau misalnya kita nggak punya passion dan kita nggak punya pengalaman untuk menjalankan kalau dalam konteks saya, kebetulan saya misalnya masak buttermilk fried chicken sebagai asal muasalnya, ya memang kebetulan aku udah bertahun-tahun masak menu tersebut. Masak gitu ya. Benar-benar Merem juga bisa ya. Dan sudah benar-benar percaya gitu kan. Jadi itu yang menurut saya yang benar-benar bisa dijalankan. Nah, kedua itu mengenai kreativitas dan inovasi. Ini kembali lagi ya, karena kita menjalankan bisnisnya ini di era digital ya. Saya tuh sangat percaya kalau misalnya konten yang dibuat itu harus selalu menarik. Nah, konten yang dibuat selalu menarik itu ya not necessarily harus kita buatnya itu yang fotografinya yang kece, ya kan? Harus kita selalu mengundang influencer untuk mempromosikan makanan-makanan kita. Ya tapi yang saya sudah sampaikan, angkatlah cerita di balik kenapa kalian itu mau buat produk atau makanan tersebut lah, contohnya dari saya. Dan itu yang sesuatu yang harus ditonjolkan dan harus di-share. Orang-orang itu sangat tertarik loh, percaya deh sama saya. Kalau misalnya di online gitu ya, di ranah sosmed, kalau mereka ngelihat produk tertentu, mereka ngelihat makanan tertentu, yes, faktor utamanya makanan itu enak,
tapi plus banget kalau mereka tahu di cerita di balik itu seperti apa. Dan itu sebenarnya jadi lebih itu connect aspek ya. dari inovasi. Of course, sangat sangat. Ya. Oke. Thank you untuk dua ininya tipsnya, mudah-mudahan buat tadi Diana jadi masukan juga ya. Berikutnya ada pertanyaan dari, aku bacain dulu ya. Heni Apriliawati 1504. Ini pertanyaannya adalah jadi dia itu pedagang gorengan gitu ya. Terus jam jualannya tuh dibatasi dan mempengaruhi banyak ke penjualannya dia gitu. Jadi dia juga udah coba ternyata jualan online tapi hasilnya masih kurang. Nah, ada tips nggak sih untuk yang tipenya, ini kan snack berarti ya, makanan gorengan gitu, agar bisa jualannya bisa lebih ditingkatkan lagi, kira-kira apa sih? Tadi kan selain cerita gitu ya, jadi mengadopsi, jadi ada reasonnya orang beli gitu. Nah, selain itu tuh kira-kira ada lagi nggak? Ya, wah ini pertanyaannya menarik banget ya. Kalau misalnya cerita itu sudah dilakukan, itu menurut saya itu yang kunci yang pertamanya. Yang keduanya, oke, ini mungkin rada sedikit keluar konteks sedikit ya. Tadi kan saya sempat bilang nggak perlulah kita harus engage influencer dan yang lain-lain gitu ya. Tapi tahu nggak sih kalau kita merintis UKM gitu ya, kita merintis usaha baru gitu ya. Oke, ini Ruben agak menghilang. Mungkin nanti kita masih tunggu jawabannya Ruben untuk pertanyaan dari Henia Apriliwati. Bisa dengar ya? Halo. Ya, sudah mulai bisa mendengar. Apa sih koneksinya? Sorry banget ya. Oke. Gak apa-apa. Ini lumrah kalau teknologi memang suka begini. Tadi kenapa mau diulang lagi pertanyaannya? Enggak, tadi kalau misalnya tadi boleh ya? Kalau misalnya yang tadi caranya gimana tentang terlepas misalnya kita buat story di balik karya-karyanya kita ya. Saya tuh selalu merasa tuh kalau misalnya kita cari supporter gitu ya untuk membantu mempromosikan produk-produk kita atau makanan kita, kalau dalam konteks ini tadi gorengan-gorengan kita, kita bisa nanya dong sama teman-teman, sama keluarga terdekat kita, kirimin sampel, dan untuk mereka memasarkannya via sosmed juga. Kita awal-awalnya kita juga melakukan hal yang sama, nggak ada salahnya. Oh sama ya? Ruben juga melakukan hal tersebut ya? Ya, tapi sebenarnya hanya ke teman-teman dari keluarga aja loh, ya kan? Ini cukup menarik ya, karena sebenarnya dari begitu kita bisa dapatkan dua hal. Satu, marketing gratis dari mereka, dan kedua, kita juga bisa dapat masukan. Makanan gue tuh sebenarnya enak apa enggak sih? Ya nggak sih? Ya benar-benar. Apalagi di saat awal ya. Tadi itu cocok banget sama kayak tipsnya selalu mendengarkan masukan dari orang untuk bisa improving gitu ya. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang terakhir dari Rachel Asni. Nah Rachel ini tanya, bagaimana cara bijak untuk menghadapi persaingan harga? Kita lihat sekarang ya, semua orang mulai coba untuk masuk digital, terus mungkin mulai ada gitu ya persaingan harganya, karena ada proyek sejenis, namun kalau kita menawarkan kualitas yang lebih bagus, harganya biasanya jadi sedikit lebih mahal gitu. Harus nggak sih kita justru ngurangin kualitasnya, bisa saingan gitu, bisa bersaing untuk harganya? Itu kira-kira kalau dari pendapatnya atau pandangannya Ruben gimana soal persaingan harga? Ini menarik nih pertanyaannya nih. Makanan kita itu kan sebenarnya ayam goreng, ya. Base itu ayam goreng, fried chicken gitu ya. Fried chicken itu sebenarnya kategori yang salah satu kategori itu yang paling besar atau paling laku di ojol-ojol, di data-datanya ojol, apparently ya katanya. Oh gitu ya? Ada datanya ya berarti? Ada datanya. Oke. Jadi, tapi yang menarik juga, baseline harga untuk misalnya fried chicken itu ada yang eceran, ada yang fast food seperti brand-brand yang kita kenal semua, dan juga ada misalnya yang premium-premium yang misalnya ya contohnya kami lah ya kan. Nah, menurut saya sih kalau kita mau disesuaikan dengan misinya kita itu seperti apa, itu yang pertama ya. Kita kan tentu kalau kita mau usaha, kita udah punya pemikiran, oh brandingnya gue itu sekurang lebih tuh mau seperti apa.
target segmen marketnya itu mau seperti apa. Mulai dari situ, tahu mereka bisa kapasitasnya berapa, itu menurut saya tuh modal yang awal untuk kita tahu main di price point yang berapa. Di mana, price point yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pengusaha, kan kita mau misalnya creating menu dan yang lain-lain, kita kan udah tahu cost dari buat menu itu terdiri dari apa saja sih, suppliernya itu bisa ngasih harga berapa aja sih. Nah, mulai dari situ, hitung COGS-nya itu berapa, dan tentukan aja kalian mau dapat profit margin setebal apa, ya kan? Nah, saya rasa sih, iya, saya rasa sih itu yang formula yang paling gampang ya. Tapi yang tadi saya sampaikan yang pertama itu, kita tahu target audience-nya itu kita siapa, itu sangat penting. Karena ini bersangkutan dengan kantongnya mereka itu sedalam apa sih. Nah, kadang-kadang ya, kita tuh sebagai pengusaha, kita tuh punya pemikiran, gue hanya mau jual sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Oke, bagus untuk punya pemikiran kayak gitu. Tapi kan sebanyak-banyaknya itu kan kapasitas kemampuan orang untuk spending itu kan pasti kan berbeda-beda juga. Ya kan? Jadi kita harus lebih targeted, kita lebih tahu target audience kita itu apa, mereka sanggupnya berapa, dan ya mudah-mudahan kita bisa membuat produk yang lebih sesuai dengan target audience kita sih. Oke. Terima kasih banget. Ini kayak buat aku sendiri ini pembelajaran baru gitu ya untuk pricing points tadi, menentukan pricing points. Nah, sebelum aku coba lihat ini masih ada pertanyaan lagi apa enggak, aku cuman mau ingetin juga buat smart people semua yang sudah tergabung dalam Tugu Talk siang hari ini. Jadi untuk tadi kan kita udah bicara soal apa namanya kendalanya, kemudian Mas Ruben juga udah sempat cerita soal tips-tips, tadi banyak pertanyaan dan tips. Ini juga buat teman-teman semua smart people untuk menambah proteksi di masa kritis saat ini dengan kita juga bisa menambah dengan layanan asuransi dari Tugu Insurance. Selain ada bentukan asuransi yang memberikan perlindungan risiko, kemudian dari gangguan bisnis atau properti dan industrial or risk, ada juga T-Home misalnya, dan berbagai layanan Tugu Insurance lainnya untuk kita bisa meminimalisir resiko gitu ya. Jadi kalau kita punya bisnis, satu-satunya yang bisa membantu kita juga untuk survive itu adalah meminimalisir resiko dan meningkatkan keuntungannya gitu. Jadi sehingga kita bisa worry free, biar ada Tugu Insurance yang menghandle semuanya. Jadi kita bisa worry free untuk mengatur misalnya keuangan di era PPKM atau misalnya juga mengatur bisnis kita di era PPKM gitu. Jadi untuk smart people bisa menghubungi call Tia di 1500 458 dan juga mengunjungi website Tugu di tugu.com gitu. Nah, mungkin ini kayaknya saya mau ada satu pertanyaan lagi buat Ruben. Jadi ini untuk yang terakhir. Sebentar ya, aku coba untuk memastikan dulu ini benar-benar nggak ada yang tanya atau nggak nih. Aku lihat dulu ya, ini ada pertanyaan lagi apa enggak. Tapi kalau misalnya nih bicara soal tadi ya, kita kan ada semangat baru untuk kemudian berani membuat sesuatu yang lebih baik ya, berani lebih baik gitu. Nah, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan baik nih yang mungkin Ruben punya yang bisa dibagikan ke smart people untuk kita bisa adopsi untuk hadapi keadaan darurat PPKM ini? Kira-kira ada nggak ya? Kebiasaannya apa sih gitu? Oke. Mungkin kalau kebiasaan baik gini, biasanya kalau kita punya merintis usaha, asal muasal kita merintis usaha itu pasti kita punya niat baik ya, apapun niatnya itu, mau membantu keluarga, mau membantu para nakes seperti kita, mau membantu teman-teman yang kena dampak kena dampak misalnya COVID dan yang lain-lain, pasti kita punya niat baik lah. Nah, kadang-kadang kita itu meninggalkan dan lupa niat baik kita itu karena kita terlalu sibuk dengan day-to-day operationnya untuk menjalankan bisnisnya. Ya. Nah, salah satu hal yang kita selalu lakukan dan kita terapkan dan selalu kita godok secara internal, kita tuh nggak mau pernah lupa sama asal muasalnya kita itu seperti apa dan dari mana. Ya. Dan jadi seperti kayak dulu kita setiap minggu melakukan donasi, ya kita mulai kembali lagi nih
Oke, dia tuh ngadain donasinya lagi ya gitu ya. donasinya lagi, ya kan? Itu secara nggak langsung membuat kita sebagai pengusaha, oh, this feels good. This feels good. This is why I started this business in the first place. Tapi Yeah. kita juga membuat semangat anak-anak kita juga, anak-anak tim kita juga. Oh, mereka jadi ingat kembali lagi. Oh, ternyata gue join Dapur Ruben itu karena alasan ini, right? Dan itu give them sense of ownership juga. Nah, itu menurut saya sih itu hal yang paling crucial ya. Nggak lupa asal muasal kenapa kita berbisnis dan kenapa kita lakukan semua ini in the first place ya. Ya, oke, iya bagus banget. Jadi inget terus ya akan alasan ini kenapa kita bikin bisnis ini gitu ya. Oke, terima kasih banget nih buat Ruben dari Dapur Ruben udah sharing. Ini nggak kerasa kita dengan Smart People ngobrol di Tugu Talk udah hampir lebih dari 30 menit, lebih sedikit gitu ya. Benar-benar terima kasih buat semangat baru yang dikasih sama Ruben untuk kita berani lebih baik. Dan terima kasih juga nih buat Smart People semua yang udah bergabung dalam Tugu Talk kita ngobrol 30 menit. Kalau misalnya ada yang mau gabung ke Tugu Insurance, silakan, karena kita program Tugu Talk ini masih akan ada di bulan-bulan berikutnya. Semoga pembicara yang sharing lainnya bisa seinspiratif dari Ruben hari ini. Dan tetap semangat buat Ruben, tetap semangat juga buat Smart People untuk jadi berani lebih baik. Sampai jumpa di Tugu Talk berikutnya. Sampai jumpa Ruben. Semoga bisnisnya semakin lancar di masa pandemi. Dan juga buat Smart People yang mau bikin bisnis, bisa ditiru nih tips-tips dari Ruben. Sampai ketemu lagi di Tugu Talk berikutnya. Thank you Ruben. Thank you Anandya, semoga membantu. Thank you. Bye.